Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya untuk saya sebagai tim afirmasi pada mosi kita hari ini untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelum kita melanjutkan ke pendapat saya lebih lanjut, saya ingin mendefinisikan atau memberikan batasan terhadap mosi kita hari ini. Di mana mosi kita hari ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Saya di sini ingin memberikan batasan atau definisi terhadap potensi bawaan individu yang dimaksudkan pada mosi tersebut. Potensi bawaan didefinisikan sebagai pembawaan seseorang secara lahir atau pemberian Tuhan dalam kata lainnya. Saya di sini ingin menekankan bahwa saya percaya terdapat keunikan-keunikan dan kapabilitas yang berbeda pada tiap individu yang berbeda, dan juga perlu penanganan yang berbeda untuk merespon keunikan tersebut. Sama seperti peribahasa yang menyatakan bahwa tumpuan baja dapat memperkuat besi namun memecahkan kaca. Sama halnya dengan individu-individu, mereka memiliki kemampuan yang berbeda, namun kapabilitas yang berbeda pula. Maka dalam penanganannya dibutuhkan cara-cara yang berbeda untuk memaksimalkan hasil atau kemampuan dari bakat mereka tersebut. Yang kedua, saya ingin menekankan mengapa saya menyetujui mosi ini. Kita dapat melihat kondisi di mana terdapat 87% mahasiswa yang merasa salah jurusan. Hal ini jelas merupakan kekhawatiran yang perlu kita tekankan. Karena terdapat pemborosan sumber daya di sini, entah itu sumber daya manusia, sumber daya berupa uang, ataupun sumber daya waktu yang mereka habiskan untuk menekuni sesuatu yang sebenarnya bukan mereka minati atau mereka miliki kemampuan untuk menekuni hal tersebut. Maka, saya menyetujui mosi kita hari ini, yaitu dibutuhkan dan hanya dibutuhkan satu tes, yaitu tes talenta bawaan. Mengapa? Karena tes ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan seseorang dengan sumber daya seminimal mungkin. Baik sumber daya waktu, manusia, ataupun uang dapat berupa fasilitas di universitas tersebut, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Maka, proposal atau argumentasi apakah yang saya ajukan untuk melaksanakan mekanisme tes ini? Yang pertama, dibutuhkan adanya pemantauan selama SMA bagi siswa-siswa tersebut. Mengapa saya memilih SMA di sini? Karena SMA merupakan satu tingkatan di bawah pendidikan universitas. Dan pada masa SMA tersebut, mata pelajarannya sudah mulai mengkerucut, sehingga kita atau pengawas dapat memberikan atau mendapatkan benang merah dan gambaran seperti apa yang mereka sukai, apa yang mereka mungkin lakukan, dan apa saja batasan-batasan yang mereka miliki. Maka waktu SMA merupakan waktu yang ideal untuk mendapatkan data sebanyak mungkin yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam tes tersebut. Yang kedua, diadakan tes yang menyeluruh terhadap minat, bakat, psikologis, dan fisik pada tes tersebut. Mengapa saya menyebutkan 4 faktor tersebut? Yang pertama, minat. Di sini dibutuhkan sebagai adanya pendorong dari pembelajar mereka ke depannya. Dibutuhkan adanya minat atau keinginan untuk memperbaiki diri dan belajar pada satu aspek tersebut. Yang kedua adalah bakat. Tentu saja ini merupakan fondasi yang paling dasar dan dibutuhkan untuk seseorang menempuh perjalanan di akademik maupun non-akademik. Apabila adanya bakat dan diiringi dengan minat, maka setidaknya sudah bisa dieksekusi dari bakat-bakat tersebut. Lalu yang ketiga dan keempat adalah psikologis dan fisik. Mengapa saya menyebutkan kedua hal tersebut? Karena saya merasa bahwa kedua hal tersebut merupakan alat yang penting untuk mendampingi minat dan untuk mengeksekusi bakat tersebut. Apabila untuk mengeksekusi bakat tersebut hanya diadakan minat tanpa adanya kemampuan yang sesungguhnya dalam hal psikologis maupun fisik, maka justru akan menyulitkan pada siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Maka oleh karena itu, saya menekankan sekali lagi bahwa dibutuhkan adanya minat sebagai pendorong, bakat sebagai fondasi, dan psikologis fisik sebagai alat untuk mengeksekusi bakat tersebut. Yang ketiga adalah, setelah dilaksanakan tersebut dan didapatkan hasil yang sudah dikelompokkan berdasarkan minat dan bakat mereka, dibutuhkan adanya universitas yang siap menampung dengan spesifikasinya masing-masing. Yang saya maksud dengan spesifikasi di sini adalah mereka sudah paham, mereka dapat menerima siswa dalam bentuk minat, bakat, atau apa, dengan batasan-batasan seperti apa, dan kemampuan-kemampuan yang seperti apa, supaya dapat mengeksekusi dengan sebaik mungkin daripada kemampuan-kemampuan siswa tersebut, memberikan arahan dan juga bantuan topangan yang sebaik mungkin dan seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah selama proses pembelajaran universitas tersebut dibutuhkannya adanya pendekatan berdasarkan 4 faktor sebelumnya, yaitu minat, bakat, psikologis, dan fisik. Karena psikologis dan fisik di sini dapat menjadikan batasan ataupun jembatan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka kita harus pintar-pintar bagaimana memanfaatkan kondisi masing-masing siswa tersebut di universitas tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang tentu saja maksimal dan kita ekspektasikan. Lalu yang terakhir adalah saya ingin menekankan mengapa saya rasa cara-cara dan mekanisme saya yang saya sampaikan sebelumnya merupakan hal yang benar dan juga mendukung dari adanya mosi hal ini.
Yang pertama adalah universitas dapat disesuaikan dengan kompetensi yang lebih tepat. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, universitas harus siap menampung. Apabila universitas ini sudah tahu apa yang mereka ekspektasikan dari siswa baru mereka, mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan kompetensi yang lebih tepat dan juga mendukung, baik itu dari bentuk sarana maupun dari sumber daya manusia. Apabila kedua hal tersebut sudah cukup mumpuni, maka mereka dapat melakukan pembelajaran secara maksimal dari sisi pengajarnya tersebut. Yang kedua, sumber daya pengajar lebih tepat sasaran. Iya, di sini kita dapat memahami bahwa dengan kondisi psikologis yang berbeda-beda, fisik yang berbeda-beda, maka dibutuhkan pendekatan dari sisi manusianya yang berbeda-beda pula. Maka di sini saya rasa apabila kita sudah mengetahui minat bakat psikologis dan fisik seseorang, akan lebih mudah menempatkan sumber daya manusia atau pengajar yang lebih tepat dalam mengeksekusi minat bakat mereka. Selanjutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran lebih efisien. Hal ini jelas dapat dilaksanakan karena apabila sudah terdapat kemampuan yang lebih mumpuni daripada siswa-siswa tersebut dan juga didukung dengan sumber daya yang lebih mumpuni dan tepat seperti yang saya sebutkan sebelumnya dan juga universitas dengan kompetensi yang tepat, jelas hasilnya adalah selama proses pembelajaran waktu dapat dipangkas lebih cepat dan lebih efisien dengan hasil yang lebih maksimal. Yang terakhir adalah hasil lulusannya dapat diekspektasikan sesuai dengan jalan mereka di universitas tersebut, sehingga mereka dapat melanjutkan entah itu menjadi menempuh profesi yang mereka inginkan dan juga lebih sesuai dengan apa yang benar-benar mereka pelajari di universitas tersebut dan juga dapat mereka aplikasikan kehidupan mereka secara real time-nya, secara waktu nyata, secara konkret. Maka kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, saya rasa langkah ini atau mosi ini merupakan langkah yang menghargai kondisi unik tiap individu, tanpa melupakan aspek dibutuhkannya adanya persiapan yang tepat untuk mengeksekusi dan mengeksplorasi keunikan dan potensi tersebut. Maka Dewan Juri yang terhormat menekankan saya sekali lagi sebagai tim afirmasi menyetujui mosi adanya bahwa dibutuhkan hanya satu tes, yaitu tes talenta bawaan dan bukan berdasarkan nilai dan tes akademik untuk menghargai dan mengeksplorasi, mengeksekusi dengan tepat dan juga memanfaatkan kondisi unik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.